Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa inna kulla dalalatin finnar. Saudaraku, dimanapun antum semua berada, bagaimana kabar antum semua? Ana selalu berharap semoga antum semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, telah lama ditanyakan kepada anak sebuah pertanyaan. Hanya saja dikarenakan waktu, Ana belum berkesempatan untuk menjawabnya. Alhamdulillah, malam hari ini insyaallah suatu malam yang telah Allah takdirkan bagi Ana untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan. Karena pertanyaan ini memang Ana lihat banyak berseliweran, terutama di dunia medsos. Kajian kali ini dengan berdasarkan pertanyaan itu, Ana berikan judul kontroversi dalam tanda petik jidat hitam. Apa yang Ana maksud dengan jidat hitam ini? Ana sendiri telah menyimak, terutama di dunia medsos, berapa banyak orang-orang yang bahkan karena bencinya kepada dai, yang sampai dia karena tidak sepaham melihat ada misal dai yang jidatnya hitam, langsung dia menghubungkan ini ciri khas Khawarij, mencela. Bahkan mereka ada yang sampai membuat gambar-gambar yang bermaksud menghinakan. Wa na'udzubillah min dzalik. Sayangnya orang-orang yang mencela semacam ini, Ana yakin belum pernah tahu kalau secara ilmu dia tidak akan pernah paham tentang bagaimana sebetulnya sikap para ulama terkait masalah bekas sujud yang menghitam di dahi. Karena itu Ana perlu memperinci dulu agar mereka yang selama ini hanya bisa menertawakan, hanya bisa bicara tanpa ilmu sama sekali. Hendaklah mereka diam kalau tidak paham, jangan banyak bicara dulu, evaluasi dulu, kaji secara mendalam dulu. Jika hal ini sudah dipahami, maka Ana akan langsung masuk pada pembahasan utama, yaitu persoalan posisi orang yang jidatnya menghitam akibat banyaknya sujud. Mengawali pembahasan masalah ini, tentu tak akan lepas dari satu ayat Allah yang saat Allah berbicara tentang di antara tanda orang beriman, salah satunya Allah muat dalam surah Al-Fath ayat 29, yaitu simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Allah mengatakan tanda-tanda mereka, orang yang beriman itu, dalam wajah mereka terdapat atharis sujud, kata Allah. Ya, bekas-bekas sujud. Athar as-sujud. Bekas-bekas sujud. Nah, lalu para ulama berbeda menafsirkan apa yang dimaksud athar as-sujud pada ayat ini. Mereka menyepakati ciri orang beriman salah satunya adalah munculnya athar as-sujud seperti yang disebut pada ayat ini. Tapi mereka berbeda saat menafsirkan apa makna athar as-sujud pada ayat ini. Maka untuk rinciannya, secara garis besar, para ulama menyatakan bahwa makna bekas-bekas sujud
Yang dimaksud ayat itu adalah kelompok yang pertama berpendapat wajah orang beriman itu nanti akan menjadi putih di hari kiamat. Jadi yang dimaksud ayat tadi akan ada bekas sujud itu, bahwa orang beriman di hari kiamat terbedakan dengan orang kafir dari bekas sujudnya, nanti memancar cahaya semacam itu. Ini menurut pendapat Imam Al-Hasan rahimahullah. Sebagaimana ini dapat kita temukan dalam tafsir Ibnu Jarir juz 22 halaman 263. Itu pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua, bahwa tanda itu adalah tanda yang bisa dilihat di dunia. Jadi bukan cerita nanti di akhirat katanya. Tanda itu memang bisa dilihat di dunia. Dan ini yang akan ana fokuskan pendalamannya. Nah, dari para ulama yang mengatakan bekas sujud itu bisa dilihat di dunia, itu pun terpecah lagi menjadi secara garis besar dua kelompok, dua pendapat. Kita akan memperinci apa saja dan siapa saja yang berpendapat masing-masing argumennya dari para ulama itu, dan nanti kita bisa melihat apa kesimpulan yang bisa kita tarik darinya. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa bekas sujud ini adalah memang tanda yang mungkin menghitam di dahi, karena memang benar banyak sujud. Jadi ayat Quran ketika bicara tentang min atharis sujud, yaitu ada bekas sujud, memang di dahinya ada bekas sujud gitu, dalam arti zahir itu ada. Ini bukan pendapat yang aneh. Andai kata orang-orang yang tadi gampang menertawakan tanpa melakukan penyelidikan mendalam ini mengetahui pendapat-pendapat semacam ini, mestinya kalau dia masih memiliki rasa malu, dia harusnya malu, karena dia sebetulnya sedang seakan menertawakan kejahilannya sendiri. Mari kita buktikan siapa saja di antara ulama yang mengatakan bahwa bekas sujud di sini adalah memang ada tanda yang hitam pada dahinya. Kita lihat pertama, Ibnu Dinar rahimahullah berkata, sami'tu Ikrimah wasu'ila. Imam Ikrimah rahimahullah saat ditanya tentang ayat tadi, simahum fi wujuhihim min athari sujud, bahwa si orang beriman nampak bekas-bekas sujud pada dahi-dahi mereka, maka Ikrimah rahimahullah mengatakan athar at-turab, asar sujud pada ayat itu maksudnya asar at-turab. Apa itu asar at-turab? Yaitu bekas debu, bekas tanah yang nempel di dahi, yang kalau lama bisa menghitam. Itu ditafsirkan secara dohir oleh Ikrimah rahimahullah. Agar antum paham siapa Ikrimah yang menafsirkan ayat tadi sebagai bekas tanah atau debu yang lalu nempel di jidat, yang bisa saja menempel lama akan membentuk bekas di jidat ini. Siapa itu Ikrimah rahimahullah? Maka Ikrimah adalah seorang ulama besar yang wafat tahun 105 Hijriah di Madinah. Beliau adalah murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, terutama dalam bidang tafsir. Di samping itu beliau juga, Ikrimah ini rahimahullah, meriwayatkan hadis dari Aisyah, dari Ibnu Umar, dari Abu Hurairah dan lain-lain radhiyallahu anhum ajma'in.
lihat biografi beliau itu dalam kitab Syiar A'lamun Nubala dan sebagainya. Banyak diungkap tentang biografi Ikrimah radhiyallahu anhu ini. Nah, kisah Ikrimah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa asar sujud itu debu yang menempel atau bekas tanah yang menempel pada sujud diriwayatkan dalam Mushkilul Athar 305 dengan sanad sahih dari beliau. Saudaraku, dari apa yang disampaikan Ikrimah radhiyallahu ini, maka kita, pantaskah sekelas kita menertawakan satu pendapat yang bahkan dikemukakan oleh seorang murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, periwayat hadis lagi. Di mana posisi antum dibandingkan Ikrimah? Kalaupun antum tidak sependapat dalam perkara ini, la ba'as. Tetapi menertawakan itu satu musibah yang mempertontonkan kejahilan kita. Ini yang pertama. Mari kita lihat lagi beberapa bukti lain bahwa ternyata para ulama salaf juga ada yang dikenal memiliki tanda hitam atau bekas sesuatu yang menempel pada jidatnya. Itu ada beberapa ulama salaf. Kita buktikan. Sofwan bin Amr rahimahullah mengatakan, "Ra'aitu fi jabhati Abdullah bin Busr atharos sujud." Aku pernah melihat di keningnya Abdullah bin Busr ada bekas sujud kelihatan secara fisik. Ini diriwayatkan oleh Abu Zur'ah dalam At-Tarikh 178 dengan sanad sahih. Mungkin antum tanya, siapa Abdullah bin Busr yang di keningnya ada terdapat tanda sujud itu? Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat yang namanya lengkapnya adalah Abdullah bin Busr ibnu Abi Busr. Ya, beliau ini lahir di negeri Syam. Bahkan beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. Wafat dalam usia sekitar 100 tahun. Lihat dalam Syiar A'lam An-Nubala juz 3. Halaman 430 sampai 433. Kalau Anda pengen lihat sejarah lebih lengkap dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu ini. Sekarang Anda pengen tanya, kalau antum tahu melihat ada sahabat Nabi radhiyallahu anhu, jidatnya hitam karena banyak sujud, masihkah antum akan mengatakan ini sahabat Khawarij? Asal yang jidat hitam, Wahabi. Asal jidat hitam, melihat pokoknya jelek, brengsek. Apakah yang terjadi bagaimana dengan yang ada pada sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu ini? Apa tanggapan yang orang-orang berpendapat mutlak setiap yang melihat ada tanda hitam pada sujud, lebih-lebih mereka paling benci kalau melihat ada Ustadz As-Sunnah yang kemudian dilihat ada tanda jidat hitam, dijadikan olok-olok. Ini orang gak ikhlas, ini tanda Khawarij, na'udzubillah min dzalik. Karena mereka nggak paham tadi, sebetulnya mereka ini orang paling awam, hanya banyak ngomong, nggak tahu riwayat, nggak paham. Taklid tadi, modal Google. Ini, saudaraku, jika telah dipahami tadi keterangan salah seorang sahabat seperti itu, mari kita lihat penjelasan lain. Selain Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, juga ada sejumlah tabi'in lain sebagaimana yang masih dikisahkan oleh Sofwan bin Amr yang ternyata di keningnya ada bekas sujud. Juga para tabi'in ada. Mau bukti? Ana akan sampaikan beberapa bukti. Pertama, Hakim bin Umair rahimahullah.
itu di jidat Hakim bin Umair rahimahullah ada tanda bekas sujudnya yang nempel di keningnya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id dalam Tabaqatul Kubra juz 7 halaman 212 dengan sanad yang sahih. Kalau antum tanya siapa Hakim bin Umair rahimahullah ini, maka beliau adalah Hakim bin Umair bin Al-Ahwas Al-Anasi, seorang tabi'in yang sempat bertemu dengan sahabat Anas bin Malik ya dan Abdullah bin Al-Busr radhiyallahu anhuma. Lihat dalam Tahdzibut Tahdzib juz 2 halaman 450 tentang biografi orang yang mulia ini. Jadi Hakim bin Umair rahimahullah tabi'in, ahli ibadah, ada bekas pada jidatnya, bekas sujud. Apa kau akan katakan Hakim bin Umair Khawarij, Hakim bin Umair Riya, dan engkau lebih ikhlas kepada Allah dan engkau lebih ahli sunnah dibanding Hakim bin Umair? Tidakkah kalian malu? Terkadang tadi Allah telah menutupi kejahilan kita. Jangan kau pamerkan setelah Allah tutupi kejahilanmu. Allah sudah dengan sayangnya menutupi aibmu, kau sendiri yang memamerkan. Kau menertawakan orang yang jauh keadaannya lebih baik tentunya dari kita-kita sekelas Hakim bin Umair rahimahullah ini. Adakah yang lain? Saya tambahkan supaya antum paham. Khalid bin Ma'dan rahimahullah. Khalid bin Ma'dan ini lengkapnya Khalid bin Ma'dan ibnu Abi Karb Abu Abdullah Al-Kilai Al-Hamisi rahimahullah, seorang tabi'in yang sangat terpercaya, dikenal sebagai imamnya ahli fikih pada zamannya. Beliau dianggap terpercaya oleh Ibnu Sa'id, Ya'qub bin Syaibah dan lain-lain. Ya. Wafatnya ada yang mengatakan tahun 108 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 104 Hijriah. Lihat dalam Syiar A'lamun Nubala juz 4 halaman 536 sampai 542, lengkap sejarahnya. Itu juga Khalid bin Ma'dan rahimahullah, ahli fikih terpercaya. Jidatnya ada bekas sujud. Apa pendapat antum? Apakah Khalid bin Ma'dan ini Khawarij? Dan kau lebih ahli sunnah dibandingkan Khalid bin Ma'dan? Allahul Musta'an. Sementara itu, anak akan tambahkan dengan satu keterangan menarik. Siapa yang tidak mengenal Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah? Imam Malik pernah ditanya terkait ayat tadi, fi wujuhihim min atharis sujud, ya, pada wajah mereka terdapat bekas sujud. Lalu Imam Malik rahimahullah ditanya, ini ayat ini larinya kemana sih? Tahukah kita apa jawaban Imam Malik rahimahullah? Beliau mengatakan, dzalika mimma yata'allaku bijibahihim minal ardi indas sujud. Hal itu terkait dengan jidat mereka yang menghitam atau ada bekas dikarenakan menempel saat sujud. Karena itu sering dilakukan sampai bekas sujudnya nempel di dahi mereka. Itu kata Imam Malik rahimahullah. Bukan Imam Malik saja yang mengatakan ini, juga dikatakan oleh Sa'id bin Jubair. Tentu kita sudah sedikit tahu tentang siapa Sa'id bin Jubair. Ya, ada yang mengatakan beliau ini kunyahnya Abu Muhammad, ada yang mengatakan kunyahnya itu Abu Abdullah, tidak terlalu penting. Seorang tabi'in yang sangat dapat dipercaya dan sangat handal. Ya, beliau sempat menuntut ilmu ya kepada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah dan lain-lain, sahabat-sahabat senior radhiyallahu anhum. Sama Ibnu Jubair pendapatnya sama dengan Imam Malik dalam bab ini. Katanya itu bekas sujud yang memang nempel di dahi-dahi mereka karena banyaknya sujud.
Ya, bisa dilihat pernyataan ini dalam tafsir Al-Qurtubi juz 16 halaman 293. Anak pengen tanya, kepada selama ini yang menstigma brengseknya orang yang dalam jidatnya ada mungkin tanda hitam karena bekas sujud, dipastikan golongan Khawarij, pasti gitu, mutlak brengsek, nggak bener. Bagaimana dengan pendapat para imam-imam ini? Apakah antum ini lebih mengerti, lebih fakih dibandingkan Imam Malik bahkan, atau dibandingkan Sa'id bin Jubair rahimahumullah? Di mana rasa malu antum? Allahul musta'an. Terkadang memang kejahilan ini selalu melahirkan keajaiban. Saudaraku, jika hal ini telah dipahami, maka anak pengen menendaskan, benar, sejumlah salaf juga ada yang mereka tidak menyukai tanda hitam pada kening akibat sujud. Betul. Tidak sedikit ulama salaf pun yang membenci perkara ini. Kita juga tahu. Mari kita buktikan beberapa contoh ulama salaf yang membenci tanda hitam ya pada kening akibat banyaknya sujud. Yang pertama adalah apa yang bersumber dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Anak pengen jelaskan dulu sedikit. Banyak orang yang salah paham, disangkanya Abi Bakrah dengan Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang sama. Jangan salah paham, beda kawan. Abi Bakrah beliau bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sama-sama sahabat tapi beda orang gitu. Ini sedikit saja anak kasih penjelasan supaya ini tidak terlalu karena anak lihat banyak yang salah, disangkanya kalau Abi Bakrah maknanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Abi Bakrah ini sebetulnya juga seorang sahabat yang cukup produktif ya. Beliau meriwayatkan ada kurang lebih 132 hadis yang diriwayatkan lewat Abu Bakrah ini ya. 8 hadis diantaranya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini sekedar tentang Abi Bakrah dulu ya. Nah, terkait dengan Abi Bakrah radhiyallahu an ini ya, sampai saat Abi Bakrah singkatnya cerita tentang ciri Khawarij, maka diantaranya beliau mengatakan baina aini atharus sujud. Orang Khawarij ini diantaranya cirinya di antara kedua matanya terdapat bekas sujud katanya. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim 927 dengan sanad yang sahih. Makanya ana bukan mau membela mati-matian yang ada bekas sujudnya, pasti ahlu sunnah ciri khas orang beriman, orang soleh pasti ada bekas sujudnya. Tidak juga. Nyatanya sejumlah ulama salaf juga ada yang membenci tanda itu, tidak suka, tidak berani memastikan. Bahkan katanya Khawarij ada punya ciri demikian, banyak kalangan Khawarij yang demikian. Selanjutnya ada pula asar dari sahabat yang lain yang memang membenci ini. Di antaranya yang datang dari Ibnu Umar maksud saya radhiyallahu anhuma. Singkatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah melihat ada seorang lelaki yang pada keningnya ada bekas sujud yang menempel. Melihat itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma lalu bereaksi, inna surata rajul wajhuh fala yashinu ahadukum suratah. Apa maksud dari perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini? Maksudnya rupa seorang lelaki itu ada di wajahnya. Ya, maka jangan kalian memburukkan wajahnya. Dengan ada bekas ini akan terlihat kurang baik gitu. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa
harus ada tanda hitam ini akan memperburuk wajah gitu. Itu maknanya seperti itu. Lihat ini riwayat Ibnu Abi Syaibah juz 1 halaman 308 dengan sanad sahih. Bukan cuma sekali ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengingkari orang yang jidatnya menghitam. Dalam satu keterangan lagi yang bersumber dari Salim Abi Nader rahimahullah, diceritakan suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melihat ada seorang lelaki yang jidatnya ada tanda hitam. Langsung beliau berkata, "Ma hadzal athar baina ainaik." Ini apa-apaan ini? Tanda hitam yang ada di antara kedua matamu ini apa ini maksudnya? Faqad sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku ini dulu sempat lama juga bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berteman dengan beliau. Wa Abu Bakrin, wa Umar, wa Utsman. Aku juga berteman dengan Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Fahal taruhuna min syai'? Maka adakah kamu melihat pada dahi Nabi Abu Bakar, Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum ajmain, ada bekas sujudnya? Mereka orang yang lebih mulia dari kamu. Tidak ada. Itu maknanya seperti itu. Tatkala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak menyukai tanda hitam yang ada pada wajah seseorang. Ini diriwayatkan dalam Baihaqi dalam Al-Kubra 3698. Dan banyak pula di antara ulama lain juga yang tidak menyukai tanda hitam ini. Di antaranya adalah Imam Mujahid, sebagaimana terdapat dalam Al-Kubra karya Imam Baihaqi 3702 dan Tafsir Al-Qurtubi juz 16 halaman 294. Ya, dan beberapa ulama lain yang menunjukkan mereka ini tidak suka terhadap orang yang di keningnya ada bekas sujud. Setelah Ana memaparkan penjelasan ini, maka yang menjadi pertanyaan, mana yang mau kita ambil di antara dua pendapat ini? Sebetulnya silakan antum menimbang, tetapi manapun pendapat yang antum pilih tentu bukan alasan untuk memutlakan mencela orang-orang yang memang dia dikenal sunnah lalu ada bekas sujudnya yang mungkin saja dia bukan karena kemunafikan, bukan karena memang sengaja misalkan dia ditekan-tekan supaya kelihatan ya tanda ini, tanda hitamnya supaya dianggap ahli sujud. Kalau orangnya dikenal dia ahlu sunnah, mungkin saja karena tadi kulitnya tipis sehingga dia karena sering sholat malam, ya karena sering sholat sunnahnya baik, lama-lama menempel. Bukan dia pengen begitu, tapi nempel sendiri. Kullu biqadarillah. Bagaimana lalu kita berburuk sangka kepada orang semacam ini? Makanya perkataan para ulama yang mencela tadi, tentu kita bawa pengertiannya bukan secara mutlak. Karena kalau secara mutlak, nyatanya tadi di bagian pertama Ana juga telah sebutkan sejumlah sahabat dan tabi'in yang ternyata jidat mereka ada tanda. Apakah ini juga sahabat-sahabat boleh kita cela? Maka tentu tadi kelompok yang tidak suka itu, jika itu ditujukan seperti pada golongan munafik atau kelompok yang memang dikenal bukan ahlu sunnah seperti khawarij. Khawarij walaupun jidatnya menghitam, jangankan baru sedikit, taruhlah menghitamnya full, kita tidak akan salut karena mereka memang kelompok yang menyimpang. Tapi kalau memang mereka ini dikenal ahlu sunnah, mereka juga bukan menyengaja membuat-buat agar kelihatan dianggap soleh, ya banyak sholat disengaja, ya kalau sujud sampai katakanlah ditekan benar-benar supaya menghasilkan tanda hitam. Ya kalau cerita munafik kita nggak usah cerita, pasti buruk kalau munafik. Tapi kalau selama ini mereka tidak melakukan itu, maka tentu tak selayaknya bagi kita untuk mencela, ya apalagi menertawakan
Sebab kalau kita menertawakan, berarti kita juga menertawakan tadi. Sahabat Busr radhiyallahu anhu menghitam di sini. Sejumlah ulama, juga perkataan Imam Malik, perkataan Sa'id bin Jubair. Apakah kita lebih faqih dari mereka? Urusan kita tidak muncul tanda bekas sujudnya, bisa jadi justru karena kita memang bukan kelasnya mereka. Kita nggak pernah sujud masalahnya, jarang maksudnya. Kita sholat asal-asalan. Jangan-jangan memang karena itu mah kita lebih buruk dari mereka. Jangan kita lalu seakan-akan akhirnya itu ngertawain, sementara kitanya sendiri orang yang paling jauh ibadah dari Allah. Betapa memalukan kalau yang kejadiannya seperti itu. Kita tertawakan yang jidatnya hitam, yang dari kalangan ahlu sunnah. Ana tidak cerita kalau ini golongan yang menyimpang. Ya, ahlul bid'ah yang sudah parah. Ya, khawarij misalkan. Tapi kalau munculnya dari yang dikenal ahlu sunnah, kemudian tidak sengaja-sengaja dia begitu, tapi karena memang mungkin dia lebih banyak sholatnya dari kita, sholat malamnya lebih lama, ya tidak seperti kelas kita yang sholat asal ya sujud juga memenuhi sekedar batas minimal tumakninah aja kita mah. Ya jangan-jangan kita sebutnya lebih buruk ya dari mereka. Selayaknya kah lalu kita menertawakan mereka? Karena itu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, saat ditanyakan persoalan mengenai tanda bekas yang nempel di dahi karena bekas sujud, apakah ini merupakan alamah tanda yang min alamatis solihin, cirinya orang solih? Pernah Syekh Al-Utsaimin ditanya nih, ya Syekh, kalau ada orang yang jidatnya nih menghitam nih, apakah ini dapat dipastikan tanda orang yang solih? Langsung Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, laisa hadza min alamatis solihin. Ini tidak bisa dipastikan secara mutlak tandanya orang yang solih. Ya, wa innama huwa nur alladhi yakunu fil wajhi wa syara' as-sadr wa hasunal khalq wa ma asbaha dzalik. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hanya saja yang dimaksud ini cahaya yang nampak pada wajah, itu yang dimaksud ayat bekas sujud itu. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah lebih memilih cahaya yang menunjukkan lapang jiwa, tenang, akhlaknya baik, lebih pada orientasi itu. Jadi tidak mutlak gitu bahwa kalau ada bekas sujudnya ya hitam pasti soleh. Kalau itu kita juga sepakat. Tapi apa kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah selanjutnya? Ini yang menarik. Beliau pada penjelasan lanjutannya mengatakan, amal athar alladhi yansibu sujudi fil wajhi. Adapun ada bekas tanda sujud di sebagian orang, itu bisa jadi karena tadi, kenapa ini ikhwan? Dalam paragraf selanjutnya, kulit orang ini mungkin tipis, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kulitnya tipis, dia sering sujud, timbul bekasnya. Ada orang yang sebab bisa jadi kulitnya lebih tipis, dia lebih sering sujud, menghitam. Apa kita tetap munafik, khawarij? Ya tidak, kalau dia ahlu sunnah ya ahlu sunnah. Bahkan mungkin dia lebih baik dari kita. Ya, karena kulitnya mungkin lebih tipis. Ada lagi yang memang kulitnya lebih tebal, sekalipun dia sujudnya lama. Makanya kalau dipastikan tanda orang soleh, Syekh Al-Utsaimin mengatakan rahimahullah tidak. Kita pun sependapat. Jidat hitam bukan kepastian ciri orang soleh, tapi ingat pula, jidat hitam bukan pasti pelakunya khawarij. Ini yang mau anda sadar. Ya, anda ulangi. Jidat hitam bukan pasti termasuk orang solih, apalagi pasti ahlu sunnah, karena nyatanya khawarij juga jidatnya hitam tadi. Tapi juga tidak boleh asal jidat hitam khawarij. Ria nggak bisa, nyatanya tadi. Banyak pula para salafus solih yang ternyata mereka jidatnya hitam. Maka jangan kita buruk sangka. Perbaiki diri kita, jangan-jangan sebutnya kita yang jauh dari ibadah kepada Allah. Sementara mereka benar-benar jidatnya hitam itu karena mereka lebih rajin melakukan ibadah sholat sunnah, lebih khusyuk, lebih lama saat sujud dibandingkan dengan kita-kita yang asal-asalan saja. Dan tak sepantasnya setelah ini antum-antum ya masih mengatakan ya apalagi menertawakan, bikin meme ya di medsos,
yang jidatnya hitam diketawain, seakan-akan Anda lebih bertakwa. Malulah. Wallahi, malulah. Apakah kalian ini kedudukannya lebih tinggi dari sahabat Busr, lebih baik daripada Imam Malik dan sebagainya? La haula wala quwata illa billah. Anak tidak mengerti. Memang orang yang fanatis kadangkala sudah kehilangan rasa malunya. Seakan lebih beriman, seakan lebih bertakwa, bahkan dibandingkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah memaafkan kita semua dan agar kita lebih berhati-hati. Kalau hendak menetapkan hukum, selidiki dulu, perdalam dulu, lihat keterangan-keterangannya, di mana maksud ulama yang tidak suka itu kemana, maksud ulama yang menyukai, kalau ada perbedaan ulama, perdalam dulu sebelum kita mengambil keputusan, kesimpulan. Jangan pernah buru-buru, apalagi selevel kita. Semoga ini bisa kita dengannya mendapat pelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.